Ini ada case study. Nah, ini case study-nya cukup simpel sebenarnya ya. Nah, misalkan di sini ada case study nih, kira-kira kalau kita mau kasih promo, mana sih yang lebih baik gitu? Apakah dengan diskon atau dengan cashback? Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau berpendapat dulu. Kira-kira kalau ada problem kayak gini, mungkin pandangan dari teman-teman baiknya yang mana, dan kira-kira kalau mau dipresentasikan dengan data, butuh data apa aja gitu. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Nanti kita lihat nih Mungkin teman-teman alurnya. Jadi dari kasus ini kira-kira ditampilkan seperti apa? Oke, mungkin teman-teman bisa raise hand, ini mungkin ada Kak Nurul, Kak Anom, dan teman-teman yang lain yang mau coba jawab studi kasus ini, boleh kita persilakan. Karena kita di sini sama-sama belajar, jadi teman-teman jangan takut ya. Gimana teman-teman? Halo? Atau kalau nggak mau raise hand bisa ketik pendapatnya di Ya, kolom nggak chat nih. apa-apa di chat aja. Misalkan kalau teman-teman dihadapkan dua ini, pilihnya yang mana gitu. Lebih suka yang mana misalkan. Terus kira-kira apa yang lebih apa yang menyebabkan teman-teman ya lebih suka diskon daripada cashback misalkan, atau lebih suka cashback daripada diskon? Oke, gimana nih teman-teman? Mungkin ada yang mau coba jawab. Oh, ini Kak Oh ya Niketut nih, nih Kak. Kak Kadeska, Anom, diskon, Kak efek diskon Febri. berasa langsung diskon. Oke, nah di sini yang pertama Kadeska memilih cashback karena koinnya bisa dipakai lagi. Oke, betul. Ini juga betul ya, maksudnya dia cashback itu kan biasa dapat sebuah poin atau koin dan lain-lain ya. Nah, itu nanti bisa dipakai di platform yang sama gitu. Tapi ada juga yang menjawab diskon karena efek diskon langsung berasa langsung. Oke. Mungkin ada yang mau open mic nih, silakan, ada Mas Sony dan Mbak Deska kalau mau cerita. Ya boleh, mungkin ini Kak Anom atau Kak Deska tadi yang sudah di kolom chat mungkin bisa open mic kali ya menyampaikan langsung pendapatnya. Atau Kak Arifudin juga kemarin. Nih. Halo Kak Arif. Oh, ini ada juga cashback lebih Halo nyata. Kak Arif. Selamat sore. Sore, Iya, sore, mungkin kayak Mbak. malu-malu nih Kak. Oh, bisa nih Kak Arifudin gimana nih Kak? Kalau misalnya untuk yang promo, aku mungkin sebagian lebih banyak customer itu lebih milih untuk yang cashback kali ya. Karena seperti yang dikemukakan oleh yang tadi sebelumnya bahwa cashback itu kayaknya lebih real gitu. Maksudnya even misalnya dalam bentuk poin atau apapun itu, dan itu bisa digunakan untuk yang lain. Kalau misalnya diskon itu kecenderungannya seperti manipulatif ya. Sehingga harga itu cenderungnya dinaikkan kemudian diberikan diskon padahal dengan harga yang sebenarnya harganya yang itu gitu sih. Oh, oke. Jadi diskon dari 100.000 ke 50 padahal harganya emang 50 ya, tapi dinaikin Memang dulu. harganya 50 gitu kan. Oke. Ya, menarik, menarik. Jadi di sini aja nih ada dua, istilahnya dua preferensi ya yang berbeda. Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah masih menjadi sebuah perdebatan lah ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah produk mau launching gitu, biasanya kan ada promo dulu nih. Nah, promonya dalam bentuk apa? Nah, ini tuh masih menjadi pertanyaan lagi dan lagi gitu, kayak mendingan diskon atau cashback sih gitu, mendingan kita langsung kasih potongan harga atau kita cas dulu full harganya terus habis itu dikasih cashback dalam bentuk poin gitu misalkan, atau dalam bentuk koin dan lain-lain lah gitu. Nah, biasanya nih dengan problem yang seperti ini
kita bisa lihat dari datanya misalkan. Nah, datanya ada apa aja? Kalau dilihat dari bentuk yang ini, nah, misalkan nih kita masuk ke case study-nya cashback versus diskon. Nah, kita lihat dulu nih objektifnya itu apa. Objektifnya kan untuk mencari promo yang atraktif ya. Jadi atraktif itu promonya menarik terhadap customer gitu ya. Nah, oke, nah ini juga menarik nih Mas Anong. Cashback bisa jadi acuan apakah pasar mampu beli dengan harga asli. Nah, itu juga eh, menjadi analisis lanjutan tuh. Sebenarnya kalau pakai cashback terus mau berarti kan dia sebenarnya bisa bayar ya dengan harga itu gitu. Oke, menarik. Nah, tapi kalau yang ini kita belum masuk ke situ kayaknya, tapi kita coba lihat dari eh, objektif yang di sini dulu. Mana nih yang kira-kira menurut customer itu menarik, customer mau tetap beli dengan promonya gitu ya. Tapi kita juga tetap bisa men-generate revenue gitu. Kita juga tetap bisa menarik revenue atau mendapatkan revenue dari si produk ini. Jadi jangan sampai kita produknya dijual, kita kasih promo, tapi ujungnya kita tetap ya subsidi terus gitu, kita tetap boncos terus, kita tetap rugi terus. Nah, kalau di sini kan objektifnya adalah kita tetap bisa men-generate sebuah revenue. Nah, lalu setelah itu kita coba lihat audiensnya nih. Kita mau presentasi analisis ini ke siapa? Misalkan di sini ke bisnis atau product side gitu ya. Jadi dari sisi bisnisnya, misalkan tim promo atau tim marketing atau manajemen langsung gitu misalkan ngeliatin kayak kira-kira mana nih yang paling bagus cashback atau diskon. Lalu setelah itu kita lihat datanya. Misalkan datanya ada apa aja. Nah, misalkan di sini datanya ada dari 100 juta orang, terus ada data transaksi dari sisi dari si customer masing-masing customer ya, dengan penggunaan ada yang pakai cashback, ada yang pakai diskon gitu kan di tahun tersebut gitu. Misalkan sepanjang 2022 kita lihat orang itu lebih lebih suka pakai diskon atau cashback. Nah, kita bisa melihat datanya dari sini. Jadi secara business understanding kan kita harus tahu dulu tuh tadi kayak sebenarnya cashback tuh bentuknya seperti apa, terus diskon tuh seperti apa. Kalau ada cashback kan orang beli dulu dengan harga full, setelah itu orang itu dapat lagi kembalian lah istilahnya ya, atau ya uang yang balik lagi ke e-walletnya gitu, atau ke dalam bentuk koin dan seterusnya. Atau diskon, kalau diskon dia langsung dipotong di harga tersebut. Misalkan kalau dijualnya 100.000 terus kita dapat potongan 30%, berarti dia cuma bayar 70.000 aja, 30.000-nya langsung dipotong di awal gitu. Nah, setelah kita tahu tuh basis understanding-nya apa, terus juga kita udah tahu objektifnya mau ngapain, terus juga udah kita tahu audiensnya siapa, udah kita identifikasi nih. Lalu kita cari datanya. Datanya apa nih yang cocok? Nah, kita lihat, oh data yang tersedia apa? Misalkan tersedia dari awal 2022 gitu. Terus kita cek datanya, itu adalah transaksi dari setiap customer. Kalau yang pakai diskon, behavior seperti apa? Kalau pakai cashback seperti apa? Gitu. Nah, setelah teman-teman dapat dari sini, baru kita buat analisisnya dan juga buat ya tampilannya seperti apa gitu. Nah, di sini misalkan kita buat sebuah data dummy lah ya di sini. Kita mau ngeliatin si behavior dari orang-orang yang pakai cashback dan pakai diskon. Nah, di sini kita kelihatan nih. Orang yang pakai diskon itu total item value atau spendingnya itu lebih besar. Jadi kalau orang dikasih diskon, kalau lihat data ini ya, orang dikasih diskon itu orang lebih cenderung belanja loh gitu. Karena kalau orang dikasih diskon, dia
mau bayar 700 juta dari orang yang pakai diskon ya, di first transaction-nya. Di second transaction dia bayar 800 juta. Berarti gede nih. Sedangkan di cashback, kalau orang yang pakai cashback, orang yang dikasih cashback, itu dia cuma mau bayar 600 juta aja. 600.000. Salah ini. 600.000 maaf, per orang. Sedangkan kalau di second transaction-nya, di transaksi kedua dia bayarnya 700.000 gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihat ini, kita lihat nih kesimpulannya, overall cashback spending itu lower by 13%. Jadi cashback itu spending-nya lebih kecil daripada diskon. Jadi orang cenderung nahan beli lah kalau pakai cashback. Soalnya uangnya kan harus sedia dulu kan, sebanyak yang memang dia pengen bayarkan gitu. Sebanyak harga produknya lah kalau di cashback. Makanya secara spending dia itu nggak terlalu banyak belinya kalau pakai cashback. Tapi kalau pakai diskon, karena udah di diskon, ya udah dia beli aja gitu, toh uangnya ya pas dengan yang pengen dia bayarkan gitu. Oke, ini kan dalam satu side ya, dalam satu sisi. Namun, kita lihat lagi nih, retention rate-nya itu lebih gede di cashback. Nah, retention rate itu apa? Jadi kalau orang yang pakai diskon itu cenderung nggak balik lagi ke platform kita gitu. Karena kan dia ya udah kalau udah diskon dia nggak dapat diskon lagi ya dia nggak akan beli lagi gitu. Berbeda dengan yang cashback. Kalau cashback saat orang lain udah beli kan dia dapat koin tuh ya atau dapat poin, otomatis uangnya di situ harus diputar lagi kan di platform itu atau di produk tersebut. Makanya dia itu retention rate-nya tuh tinggi. Jadi kalau ini 20% orang yang balik lagi beli, jadi misalkan dari 100 orang yang pakai diskon, hanya 20 orang yang beli lagi di bulan selanjutnya. Bacanya seperti itu. Kalau cashback, dari 100 orang yang pakai cashback, 40 orangnya beli lagi di bulan selanjutnya. Nah, di sini kelihatan kalau retention rate dari si cashback itu lebih gede, sampai 2 kali lipat. Nah, makanya kita punya kesimpulan kalau new buyer atau pembeli baru itu prefer untuk menggunakan diskon. Bener kan? Karena kalau orang baru beli, orang user baru ya mendingan pakai diskon gitu. Karena di sini kelihatan nih spending-nya dia lebih gede. Tapi cashback punya atau memberikan lebih banyak retention rate atau memberikan retention rate yang jauh lebih baik gitu. Nah, tinggal nanti kita tentukan nih mau banyak-banyakan buyer atau mau banyak-banyakan yang retain gitu. Kan ini ada dua sisi ya. Kalau kalau diskon itu orang jadi banyak beli ke kita gitu, ke platform kita. Cuman balinya mungkin sekali-sekali aja. Tapi kalau yang cashback mungkin nggak banyak yang beli, tapi sekalinya beli dia akan balik lagi terus gitu. Nah, setelah itu kita kan itu dari data sendiri ya, dari data internal. Nah, biasanya kita juga cari dari data eksternal. Nah, ini untuk apa? Untuk menguatkan yang bagian diagnostik tadi. Itu untuk menguatkan apakah hal-hal ini tuh hanya terjadi di kita atau kenapa sih terjadi seperti itu gitu ya. Nah, ini kita bisa cari data eksternal. Nah, data eksternalnya apa? Ngelihat dari research, misalkan di sini dari Forbes ngelihat bahwa cashback itu adalah raja. Jadi banyak brand melihat banyak revenue atau melihat peningkatan revenue itu via reward atau cashback gitu.
compare to diskon. Karena kalau diskon ya ada, cuman tadi balik lagi dia nggak mengenerate revenue dengan sustain gitu. Terus juga di sini dari go to client ada juga yang menyebutkan bahwa cashback itu tidak akan membunuh brand Anda gitu ya, atau tidak akan membunuh brand, karena kalau diskon itu membawa sales atau membawa spending orang tuh short term. Jadi ya hanya saat itu aja, saat dikasih diskon. Saat dia nggak ada diskon, dia nggak akan balik lagi. Tapi kalau cashback, ya mau nggak mau pas udah ada cashback dia pakai, selanjutnya nggak ada cashback ya dia mau nggak mau pakai lagi kan yang sudah ada di situ gitu. Nah, makanya setelah kita dapat external resource nih, external research dari luar, kita buatlah conclusion-nya. Misalkan conclusion-nya cashback itu optimal promotion untuk ngebayar. Optimalnya kenapa? Karena dia itu maintain lebih banyak retention gitu. Dan diharapkan kalau retention-nya lebih tinggi, dia akan banyak transaksi di platform ini. Implikasinya apa? Kalau banyak transaksi otomatis banyak revenue juga gitu. Terus rekomendasinya apa? Rekomendasinya berarti increase promotion, jadi naikin promosi dalam bentuk cashback. Nah, terus tetap yang promonya itu tetap kompetitif gitu, jadi tetap cashback-nya juga tetap gede gitu. Terus dilihat juga misalkan special cashback untuk transaction di yang kedua dan ketiga. Karena kenapa? Kalau dia ada special special cashback di transaksi kedua dan ketiga, dia akan terus transaksi gitu. Makanya dia akan nyaman di platform ini dan juga akan mengenerate revenue lebih banyak gitu. Nah, dari tadi kita punya kita hanya lihat dari sisi sini aja, dari satu kasus aja, itu kita bisa bawa kasus ini ke datanya, terus juga dari datanya kita bisa ngedrive sebuah rekomendasi gitu. Nah, diharapkan setiap data analis itu bisa mentransformasi dari setiap problem yang ada di bisnis, terus ditransformasi ke datanya. Dari data itu berbuah sebuah rekomendasi yang diharapkan bisa diimplementasikan oleh manajemen gitu atau oleh decision maker gitu. Jadi tugas data analis itu ya cukup vital dalam sebuah company gitu, karena dia akan membuat banyak rekomendasi, banyak insight berdasarkan data terhadap ya istilahnya company decision gitu ya. Misalkan kalau di e-commerce kita mau tutup promonya gitu, atau misalkan kita mau nambah produk baru, ya itu hampir pasti dapat dari sebuah data yang diolah gitu. Nggak hanya tiba-tiba, oh udahlah ini kita tutup aja gitu. Nggak hanya seperti itu, tapi kenapa ditutup, terus kalau ditutup nanti kayak gimana, dan lain-lainnya, itu berdasarkan data yang diolah atau dianalisis gitu. Jadi finish atau garis finishnya ya dari teman-teman belajar dari SQL, Python, Excel, dan lain-lain adalah bisa membuat rekomendasi dan menginfluence si manajemen untuk membuat keputusan itu berdasarkan data gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ini ya teman-teman bisa lebih tertarik gitu kan, lebih semangat dalam mempelajari data analisis gitu. Nah, ini bisa nanti masuk ke kalau misalnya teman-teman kerja di sebuah company, atau bisa juga nanti kalau teman-teman punya brand sendiri atau punya company sendiri, ya mudah-mudahan tetap bisa decision-nya itu data driven gitu, data driven decision gitu. Jadi nggak hanya ngelihat kalau promosi di IG kayaknya bagus nih, ya udah kita promosi aja, padahal mungkin lebih pasnya promosi itu di TikTok misalkan dibandingkan di IG atau di Facebook bahkan kalau untuk market-market tertentu gitu. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya nanti bisa dijawab dengan data gitu.